Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa berkumpul kembali di Ramadan yang ke-20. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan badan, kekuatan, semangat dalam melaksanakan ibadah dalam beberapa hari terakhir ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan ke hariban kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau. Hari ini kegiatan rutinitas kita seperti biasa, tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Nasrullah dengan judul kebersihan. Mudah-mudahan kita bisa menyimak apa yang beliau sampaikan, mengambil pelajaran apa yang beliau sampaikan dalam kehidupan dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan itu kepada Ustadz Nasrullah kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin al-qail at-tahuru syatrul iman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah, bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang memelihara dirinya atau membersihkan dirinya. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sebagai tuntunan suri tauladan kita dalam segala aktivitas yang kita lakukan setiap hari, baik itu yang berkenaan dengan hal ibadah kita kepada Allah, hablum minallah, maupun berkenaan dengan muamalah rutinitas hablum minanas kita sesama makhluk maupun manusia. Nah, Rasulullah merupakan contoh utama bagi kita semua, khususnya dalam beliau berpakaian, dalam beliau melakukan kegiatan, selalu sangat mengutamakan kebersihan. Atau dalam istilah ilmu fikih biasa disebut dengan taharah. Nah, kata istilah taharah dalam ilmu fikih. Yang kita hormati dan muliakan bersama Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, yaitu Ustadz Arif Baitikar Rahman, MPD. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan kemurahan rezeki, dan selalu diberkahi oleh Allah. Dan khususnya bagi seluruh asatis wal asatidah, mudah-mudahan juga selalu dilindungi dari segala hal musibah dan selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Dan juga kepada seluruh siswa-siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, semoga selalu diberikan keberkahan dan kemuliaan oleh Allah, khususnya kita masih di dalam
bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kita selalu bernilai ibadah di mata Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini sebagaimana tema yang diberikan oleh Ustadz Ali Naparen SPDI, beliau yang kemarin kebetulan selaku koordinator untuk taklim ini dan menyusun semua judul yang disampaikan ketika tausiah para asatiz wal asatidah. Nah, hari ini Ustadz diberikan tema tentang kebersihan. Nah, sebenarnya Ustadz berharap tadi dibacakan ayatnya oleh beliau, karena Ustadz iri yang lain selalu dibacakan ayatnya oleh beliau. Hari ini entah kenapa tidak dibacakan. Nah, sebenarnya tadi itu menjadi bahan Ustadz juga seharusnya. Ya. Dan mungkin nanti di akhir mungkin beliau sebagai penutup kesimpulan menyempurnakan apa yang Ustadz sampaikan, insya Allah. Ya, tadi Ustadz sedikit menyampaikan di pembukaan ada ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dari potongan ayat, yaitu Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, bahwasanya Allah itu mencintai, menyukai orang-orang yang bertaubat. Nah, mudah-mudahan kita selalu tergolong orang-orang yang bertaubat, yang selalu mengutamakan zikir dan istighfar kepada Allah, karena setiap harinya kita tidak luput dari kesalahan. Nah, yang mungkin kita sengaja maupun yang tidak kita rasa ataupun tidak kita sengaja. Jadi hendaklah Nabi mengajarkan sekurang-kurangnya kita selalu mengucap istighfar 70-75 kali. Nah, mudah-mudahan itu tidak menjadi dawam atau istiqamah bagi kita semua. Nah, jadi Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Nah, kalimat selanjutnya wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah juga mencintai atau menyukai orang yang suka menyucikan atau membersihkan diri. Nah, ini terdapat di potongan Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Nah, jadi kebersihan ini merupakan salah satu pokok atau utama juga di dalam kita beragama Islam. Karena setiap pembahasan hal ibadah, contohnya sholat, kita selalu ditekankan bahwa sholat itu tidak akan sah atau tidak akan diterima kalau kita belum dalam keadaan suci. Dalam sebuah hadis, la yaqbalullah salatan bighairi tahurin. Nah, maka Allah tidak akan menerima sholatnya kita yang kita kerjakan kalau kita sebelumnya belum melaksanakan bersuci atau berwudu. Nah, ini juga merupakan ajaran yang tentunya menggambarkan bagaimana Islam mengutamakan satu kebersihan atau kesucian. Nah, jadi jangan salah, jangan dianggap bahwa orang Islam itu seenaknya atau sembrono dalam hal-hal berpakaian maupun menjaga kebersihan. Nah, karena setiap sesuatu yang kita kerjakan, hendaklah kita dalam keadaan suci, khususnya dalam hal ibadah. Nah, dan Nabi pun mengajarkan dawamkanlah, atau istilahnya, wudu itu selalu kita jaga. Ketika batal, hendaklah kembali berwudu. Nah, mudah-mudahan itu bisa nanti kita laksanakan seperti itu. Nah, kemudian karena dari wudu itu kita bisa melakukan ibadah maupun membaca Al-Quran. Mengenai kebersihan ini, nah, agama mengartikan atau dapat kita bagi ada beberapa hal. Yang pertama, kebersihan dari segi jasmani dan dari segi rohani. Nah, dari segi jasmani, yang dari segi yang terlihat, baik itu untuk untuk kebersihan diri kita dan juga termasuk kebersihan lingkungan. Nah, termasuk ketika sholat, tidak sah salat seseorang itu kalau belum tadi yang pertama berwudu,
Yang kedua, dirinya maupun pakaiannya dan lingkungan atau tempat sekitar yang dia melaksanakan ibadah sholat tadi harus dalam keadaan bersih ataupun suci. Nah, bukan berarti baru. Nah, tidak mesti harus selalu baru, tapi harus suci dari hadas, dari najis. Nah, dari najis. Nah, jadi dari segi jasmani, dari segilah apa yang terlihat, baik kebersihan diri kita maupun kebersihan lingkungan kita. Nah, alhamdulillah itu sejalan dengan apa istilahnya sekarang ada istilah adiwiyata. Nah, kita menjaga lingkungan agar selalu tetap asri, tetap bersih, tetap indah. Yang kedua, dari segi rohani. Nah, kita juga harus selalu menjaga kebersihan diri kita, batiniah kita dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal kesyirikan, dari sifat takabur, dari sifat ria, dari sifat hasad, dan sifat-sifat yang lainnya. Nah, sifat-sifat tercela. Nah, jadi bukan cuma hanya lahiriahnya, tapi juga batiniahnya harus selalu bersih. Nah, selalu bersih. Yang pertama kita bahas dari segi lahiriahnya. Bagaimana kita menjaga diri kita agar selalu bersih? Banyak sekali Nabi sudah istilahnya hadis-hadis yang Nabi sabdakan tentang kebersihan ini. Di antaranya dapat kita ambil, Ustadz ada mengutip satu hadis. Nah, ada dua hadis yang Ustadz ambil di sini. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, kata beliau apa? Al-fitratu khamsun. Nah, jadi kebersihan itu atau fitrahnya seorang manusia itu ada 5. Yang pertama al-khitanu. Nah, al-khitan. Al-khitan ini diartikan adalah sunat. Nah, lain sunat wajib. Nah, tidak. Maksud sunat di sini apa? Ya besunat, ya Allah bahasa Banjarnya besunat. Nah, itu. Kemudian wal istihdad. Nah, wal istihdad mencukur bulu kemaluan. Nah, ini juga termasuk menjaga kebersihan. Kemudian yang ketiga waqassus syarib. Nah, apa itu? Yaitu memotong kumis. Nah, memotong kumis. Yang keempat, wataqlimul azfar, memotong kuku. Ini juga termasuk membersihkan diri. Dan yang kelima, wanatful ibit. Nah, wanatful abati. Nah, apa istilahnya yaitu bulu ketiak. Nah, atau wanatful ibit, ada kalimat dari riwayat yang lain. Nah, jadi adalah mencabut bulu ketiak. Nah, kita jelaskan sedikit. Yang pertama khitan. Nah, kenapa khitan ini dianjurkan oleh Nabi dan jumhur ulama mewajibkan khitan? Kenapa? Karena dalam ilmu fikih kemaluan laki-laki itu biasanya di situ tempat keluarnya najis. Nah, tempat keluarnya najis. Ketika itu belum dikhitan, seorang laki-laki belum dikhitan, maka di situ berkumpullah najis itu. Walaupun sudah dibersihkan, kita tidak bisa membersihkan sampai ke dalam. Nah, jadi ketika dia belum balik, maka seorang laki-laki itu hendaklah sudah disunat. Nah, ketika mendekati balik. Karena kalau sudah balik, arti balik apa? Yaitu sudah cukup umur kalau laki-lakinya mimpi basah atau sudah keluar mani, maka dia wajib melaksanakan ibadah-ibadah mahdah, ibadah sholat, puasa, dan sebagainya. Ketika sholat, dia belum berkhitan, maka kemaluannya belum bersih, masih ada tertinggal najis di sana, tentunya sholatnya tidak akan sah. Nah, makanya jumhur ulama mewajibkan khitan ini. Nah, jadi besunat. Nah, besunat ini diwajibkan.
Alhamdulillah sekarang untuk khitan ini sangat mudah. Nah, sangat banyak caranya. Bahkan ada yang habis dikhitan langsung kawa buka. Nah, banyak kalau khitan laser. Nah, khitan laser. Nah, jadi kada setakutan lagi sampai seminggu berendam di ember misalnya hendak supaya pacul kampasnya. Nah, kada lagi seperti itu. Alhamdulillah sekarang sangat mudah. Nah, bukan laki-laki hukumnya wajib dan perempuan pun juga disunahkan sebenarnya. Nah, disunahkan. Namun ulama berbeda pendapat untuk disunahkan di sini melihat keadaan. Kalau keadaan di lingkungan seorang perempuan itu, karena dampaknya gini, bagi perempuan yang dikhitan, nah yang dikhitan, yang disunat, itu kan biasanya ketika baru lahir umur sekian biasanya ada dikhitan oleh bidan. Tapi sekarang banyak medis yang kadahkun lagi, nah tidak mau lagi untuk menghitan bayi perempuan. Nah sebenarnya untuk khitan seorang perempuan ini, ketika dia dikhitan, nah ceritanya itu syahwatnya akan menurun. Nah, syahwatnya. Jadi kalau di lingkungan misalnya yang sifatnya bisa menumbuhkan syahwat, nah lebih bagus seorang bayi itu dikhitan, disunahkan, dikhitan. Namun kalau itu di sana sangat istilahnya bisa menurunkan syahwat, maka tidak dikhitan. Tapi kebanyakan kalau ulama berpendapat itu disunahkannya yaitu dikhitan. Nah, jadi ini tentang khitan ini sangat diwajibkan bagi seorang laki-laki karena di sana akan meninggalkan najis kalau tidak berkhitan. Nah, bahkan biasanya kalau kita sholat, nah dalam ilmu fikih kalau kita sholat ada anak laki-laki yang belum berkhitan, nah misalnya dia bahambin, nah atau begantung ketika kita sholat, maka hendaklah kita turunkan dulu dari tubuh kita, baru kita pindah ke rukun selanjutnya. Nah, karena diumpamakan sama seperti kita memakai pakaian atau memakai surban, ketika di surban itu ada najis, maka hendaklah lapaskan surban itu baru pindah ke rukun selanjutnya agar tidak membatalkan sholat kita. Nah, seperti itu juga diumpamakan ketika ada anak kecil, anak yang belum balik, yang belum berkhitan, misalnya naik ke punggung kita ketika sholat, maka turunkan dulu baru kita pindah ke rukun selanjutnya. Karena nanti dia membawa najis dalam sholat kita. Tapi kalau hanya nempel aja, kita belum pindah rukun, nah itu tidak membatalkan sholat kita. Yang kedua tadi adalah wal istihdad. Nah, apa itu wal istihdad? Mencukur bulu kemaluan. Nah, ini juga dianjurkan karena di setiap ada yang tumbuh bulu-bulu, baik itu nanti ketiak dan sebagainya, di situ biasanya akan menumbuhkan kuman. Nah, menumbuhkan kuman kalau kita sering bersihkan. Kemudian wakasus syarib, nah memotong kumis. Nah, kumis diusahakan dipotong. Nah, karena ya tadi takutnya karena ada kuman yang nempel di situ, akhirnya sering terjadi flu dan sebagainya. Karena kita didesain sudah, kalaunya hidung kita itu sudah ada bulunya di dalam yang untuk melindungi dari debu dan sebagainya. Jadi kalaunya kumis itu disunahkan dicukur. Kemudian yang berikutnya wataqlimul azfar, memotong kuku. Nah, kuku dipotong, sunahnya yang bagus. Memotong kuku ini waktunya adalah hari Senin, kemudian hari Kamis, atau disunahkan juga hari Jumat. Nah, sebelum melaksanakan sholat Jumat, potong kukunya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, tadi adalah watanful ibit. Nah, yaitu mencabut bulu ketiak. Nah, sebenarnya kalau menurut teks hadisnya itu dicabut. Nah, dicabut. Tapi ada pernah terjadi satu riwayat di mana Imam Syafi'i beliau mencukur bulu ketiak beliau dan akhirnya ditegur oleh
oleh jamaah beliau, pengikut beliau, wahai Syekh, wahai Imam, kenapa dicukurkan teks di apa yang beliau sampaikan itu dicabut. Nah, kata beliau, saya tidak kuat ketika dicabut. Nah, ini bahwa berarti menyatakan boleh saja, tergantung nanti kita sampai di mana kemampuan kita. Kalau kada kuat misalnya dicabut, ya silahkan dicukur tadi. Nah, ini satu riwayat tentang hadis fitrahnya seorang manusia itu harus membersihkan dirinya. Ada riwayat hadis yang lain. Kalau tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah dari hadis kitab Bukhari dan Muslim. Kemudian ada riwayat yang lain dari yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an. Nah, jadi kata Nabi Rasulullah SAW bersabda, asyrun minal fitrati. Nah, jadi di sini 10 yang disebutkan oleh Nabi. Asyrun minal fitrati, yaitu kasyusyarib. Nah, kasyusyarib wa i'naful lihya wasiwak wastinsyaqul ma wa qasul azfar wa ghaslul barajim wa tanful ibit wa khalqul anak, kemudian wantiqasul ma. Nah, kemudian kala Zakaria, kala Mus'ab, wa nasitul asyirah, kata beliau, illa antakunal matmadah. Nah, artinya apa? Ada 10 macam fitrah, kata Nabi, yaitu memotong kumis. Nah, sama dengan yang tadi, riwayat yang tadi. Kemudian memelihara jenggot. Nah, jenggot disunahkan, dipelihara. Bahkan dalam ada beberapa pendapat wajib hukumnya berjenggot. Nah, jadi kita bisa memilih, terserah mana yang kita pilih. Memelihara jenggot, kemudian bersiwak. Nah, bahkan Nabi menyatakan seandainya siwak ini tidak memberatkan bagi umatku, maka akan kuwajibkan bersiwak sebelum kita melaksanakan sholat. Nah, namun siwak ini hukumnya sunnah. Nah, bersiwak. Kemudian istinsyak, yaitu artinya menghirup air ke dalam hidung, lubang hidung. Biasanya ini dalam sunnah-sunnah wudu. Nah, kita menghirup air ke dalam lubang hidung, kemudian dikeluarkan kembali. Nah, jadi sekarang kayak Ustadz kalaunya puasa. Nah, kalaunya puasa, kita bisa hanya sebatas membersihkan bagian luar dalam sini aja. Nah, bagian dalam cuma bagian luarnya, harus sampai masuk ke dalam. Bisa dibersihkan lubang hidungnya. Kemudian yang berikutnya memotong kuku, sama seperti riwayat yang pertama tadi. Kemudian membasuh persendian. Nah, persendian di sela-sela, di lipitan-lipitan, nah lipitan ketiak dan sebagainya itu dibersihkan. Kemudian mencabut bulu ketiak. Nah, kenapa disunahkan mencabut bulu ketiak? Karena di bulu ketiak ini di sana sering lembab, kemudian akhirnya yang menimbulkan bau ya. Kalau bau ketek, buket, itu bau ketek karena ada banyak bulunya. Nah, jadi dicukur di situ bulu ketiknya. Kemudian yang berikutnya mencukur bulu kemaluan tadi. Dan seterusnya ada istinja. Nah, istinja ini adalah membersihkan setelah kita buang hajat, buang air kecil, buang air besar. Ada ketentuan dan cara-caranya untuk istinja. Dengan air tentunya utamanya. Kemudian kata perawi Zakaria berkata bahwa Mus'ab berkata, aku lupa yang ke-10, kata beliau. Nah, jadi aku merasa yang ke-10 adalah berkumur. Nah, jadi kata perawi, kata periwayat, yang ke-10 kayaknya berkumur. Nah, berkumur ini juga termasuk dari sunnahnya ketika kita berwudu. Jadi sebelum berwudu itu disunahkan tadi memasukkan air ke hidung, kemudian berkumur, mencuci tangan, membaca bismillah dan seterusnya. Nah, 2 hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Islam sangat menekankan kebersihan, khususnya kebersihan diri kita. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini minimal 40 hari itu kita bersihkan. 40 hari kita bersihkan paling lama.
Nah, jadi rutin kita bersihkan untuk diri kita. Kemudian dalam kebersihan diri ini juga kita sering mendengar penyampaian tentang sunnah-sunnah hari Jumat. Nah, sunnah-sunnah hari Jumat itu juga menyatakan bahwa kita sangat ditekankan dalam menjaga kebersihan. Di antaranya sunnah hari Jumat, mandi itu disunnahkan. Baik itu nanti bagi yang junub ataupun mandi sunnah hari Jumat. Mandi 2 hari raya itu juga disunnahkan. Nah, kemudian lagi yang berikutnya memakai pakaian yang bagus. Nah, juga disunnahkan. Nah, menandakan bahwa kita selalu bersih. Dan disunahkan pakaiannya tadi putih. Nah, itu pakaian putih. Kemudian disunahkan bersiwak atau menggosok gigi tadi, sebagaimana hadis yang tadi. Kemudian juga memakai wangi-wangian. Nah, sangat banyak jenis-jenis wangi-wangian atau minyak harum. Nah, tapi kalau parfum, hati-hati kita lihat parfumnya. Apakah itu nanti bisa menyebabkan sholat kita kada sah karena parfumnya yang kadar alkoholnya istilahnya bisa menyebabkan itu tidak sahnya sholat. Nah, jadi kalau hendak selamat atau jaga kita waspada, lebih baik memakai minyak harum. Nah, insya Allah itu sudah jelas halalnya. Karena kita tidak tahu berasal dari mana bahannya. Nah, jadi jangan asal pilih karena bermerek misalnya, lalu kita pakai seenaknya tanpa memperhatikan ini najis bahannya atau tidak, sah atau tidak di bawah sholat. Nah, selebihnya kita disunahkan membaca salawat, membaca surah Al-Kahfi, berdoa, kemudian datang ke masjid lebih awal. Nah, itu adalah sunnah-sunnah hari Jumat. Nah, jadi hendaklah kita selalu membersihkan diri kita dengan cara mandi, dengan cara sebagaimana yang sudah disebutkan. Dan juga hebatnya Islam, sebelum kita terjadi corona ini, sebenarnya kita sudah mengamalkan semua yang dianjurkan di saat corona seperti sekarang. Seperti misalnya cadar, seperti misalnya berwudu, membasuh tangan, dan sebagainya. Itu memang sumbernya berarti memang dari Islam. Nah, bahwa Islam memang menekankan kebersihan, bagi yang bersih tentu akan mencegah dari hal-hal yang sifatnya kuman yang menyebabkan penyakit tadi. Nah, jadi seperti membasuh tangan itu sudah ada dalam berwudu, bahkan kita 5 kali minimal dalam sehari mencuci tangan, membasuh muka, membersihkan kaki dan sebagainya. Nah, itu sudah jauh dari anjuran sekarang tentang corona. Kita sudah melaksanakan setiap harinya 5 kali minimal dalam sehari. Yang berikutnya adalah membersihkan jiwa kita. Nah, tadi banyak penyakit-penyakit dalam diri kita yang mungkin masih kita miliki, yang mudah-mudahan bisa sedikit demi sedikit kita hilangkan. Penyakit iri, dengki, sombong, kemudian lagi suka ngomongin orang, nah gibah, fitnah, nah itu kita hilangkan semua penyakit-penyakit hati itu, kita bersihkan diri kita, dan mudah-mudahan selama bulan Ramadan ini kita memperbanyak istighfar, memperbanyak salawat. Nah, dan nanti ketika Idul Fitri tiba, Syawal tiba, kita lahir seperti bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Kita mensucikan diri kita selama bulan Ramadan, dan di bulan Syawal nanti yang akan kita temui, kita dalam keadaan fitrah. Karena sebenarnya manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Nah, mudah-mudahan kembali fitrah tadi, suci. Bukan cuma hanya tubuh kita yang kita jaga, yang kita rawat, tapi juga dalam Al-Quran banyak menyebutkan tentang kebersihan ini. Di antaranya di surah Al-Mudassir ayat 4. Wasiyabaka fatahhir.
Nah, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Nah, jadi pakaian harus selalu bersih. Nah, khususnya dalam sholat tadi yang Ustaz sebutkan harus suci. Kalau tidak suci maka sholatnya tidak sah. Nah, yang berikutnya selain tadi jasmani, rohani, kita juga tentunya kita menjaga kebersihan lingkungan. Sejalan dengan anjuran di pendidikan kita ada yang namanya adiwiyata. Nah, adiwiyata. Sejalan apa yang ada tercantum di dalam Al-Quran sangat banyak itu dijelaskan. Contohnya diantaranya di surah Ar-Rum ayat 41. Yaitu bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Nah, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Banyak sekarang kita dapati, ini di surah Ar-Rum ayat 41, sekarang banyak kita dapati bencana alam di mana-mana, banjir, longsor, gempa bumi. Nah, Kalimantan Selatan yang ratusan tahun tidak pernah banjir sebesar yang sudah kita jalani kemarin, nah sekarang kita rasakan. Nah, kenapa? Karena kita tidak bisa menjaga dan merawat lingkungan kita. Coba bayangkan berapa banyak batu bara yang dikeruk dari bumi Kalimantan Selatan yang dibawa keluar daerah. Nah, itu menyebabkan istilahnya pasak-pasak bumi kita di Kalsel ini makin menurun, kemudian dibiarkan saja tanpa ada ditanami kembali pepohonan, akhirnya tidak menyerap lagi ketika terjadinya hujan yang sangat lebat ataupun air pasang tadi. Nah, menyebabkan banjir. Nah, itu yang kita rasakan sekarang. Begitupun di lingkungan sekitar kita, di sekolah kita, sampah mohon diperhatikan, dijaga lingkungan kita. Jangan sampai sampah itu menyebabkan timbunan yang besar, menyebabkan akhirnya diselokan di tempat-tempat yang seharusnya di situ peresapan air, akhirnya pampan. Nah, bahasa Banjarnya pampan, tersumbat gara-gara sampah yang kita buang sembarangan tadi. Kemudian lingkungan kita, kelas kita dijaga, dibersihkan. Nah, karena apa? Innallaha yuhibbul jamal. Nah, bahwasanya Allah itu mencintai, menyukai apa? Allah itu indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu apa? Indah, menyukai keindahan. Nah, jadi ketika kita bersih, indah, maka kita disukai oleh Allah. Nah, dicintai oleh Allah. Nah, jadi bukan cuma diri kita, hendaklah lingkungan kita juga selalu kita rawat, kita jaga. Jangan sampai gara-gara keteledoran kita tidak bisa menjaga dan merawat lingkungan sekitar kita, akhirnya menyebabkan bencana alam dan kebinasaan bagi kita. Karena kita di dunia ini diutus sebagai khalifah, bahkan malaikat pun iri kepada kita semua. Nah, kepada Nabi Adam, kenapa bukan kami yang dijadikan khalifah, wahai Allah, kata malaikat. Nah, jadi kata Allah apa? Saya lebih tahu atas apa yang saya lakukan. Nah, jadi Nabi Adam dijadikan khalifah di muka bumi ya, karena kita diperintahkan untuk merawat dan menjaga bumi itu agar selalu aman, agar selalu istilahnya sesuai dengan jalannya, tidak menyebabkan bencana alam tadi. Nah, jadi pada intinya kesimpulannya yang Ustadz dapat simpulkan bahwa kebersihan itu ada lahiriah, ada jasmaniyah. Nah, ada lahiriah, batiniah. Nah, jasmani, rohani. Nah, kita rawat, kita jaga tubuh kita karena manusia tercipta makhluk yang sempurna, kita jaga kesempurnaan itu. Nah, jangan sampai kita rubah dari takdir yang sudah ditakdirkan pada tubuh kita.
Jangan hendak di hidung yang sudah sesuai, yang sudah diciptakan, kada usah lagi dimancung-mancungi lawan operasi. Nah, karena malah itu ada masanya. Nah, ya tadi banyak ya kalau yang diimplan. Implan nggak bahasanya tuh pipi di apa-apa dicabi-cabi misalnya, atau dagu diluncup-luncupi. Akhirnya ketika umur sekian tahun berubah, rusak alatnya nang di dalam tubuhnya tadi, menyebabkan kerusakan juga. Nang tadinya bungas akhirnya kada bungas lagi karena ada masanya. Nah, kada usah gen hendak berbungas-bungas kalaunya dengan cara yang salah tadi. Lain halnya kalau kita kecelakaan. Nah, misalnya kecelakaan, lalu terjadi musibah, kita cacat seumur hidup. Misal kayak tangan misalnya, atau muka tersiram air keras, atau kena api, lalu nih rusak mukanya. Nah, itu bisa dioperasi plastik, tapi dengan tujuan mengembalikan. Nah, bukan tujuannya tadi hendak menambah-nambah atau membungas-bungasi, kada. Itu dibolehkan. Jadi ada batasan mana yang dibolehkan dan mana yang tidak. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa menjaga itu baik jasmani maupun rohani kita, baik diri kita maupun lingkungan sekitar kita. Nah, mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan hari ini dapat kita laksanakan, dapat kita jalankan dengan baik. Kita selalu menjaga wudhu kita, selalu menjaga ibadah kita, selalu dalam keadaan suci, selalu dalam keadaan bersih. Nah, kada perlu kena mahadang hari raya, misalnya hendak pakai pakaian yang bersih. Bersih dalam artian tanda kutip kada perlu hanyar. Kalau pang habis ini kena Ustadz tausiah, lalu hendak menukar baju hanyar, uji Ustadz apa baju nang hanyar, kada. Maksud Ustadz tadi baju yang bersih, yang suci. Nah, baju hanyar itu hanya kebiasaan kita, kalau hari raya pasti baju hanyar. Tapi kada usah diada-adakan, amunnya kada ada duitnya. Nah, kada usah terlalu berhemat batagih, himat-himat misalnya. Nah, kada usah. Kalau memang ada duitnya, silahkan nukar baju hanyar, silahkan pakai pakaian yang bagus, nang larang, tapi sesuaikan lawan keadaan. Nah, yang diperintahkan suci dan bersih, bukan hanyarnya, kada. Nah, mungkin itu saja. Ustadz akhiri. Salah hilap mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun kembalikan kepada Ustadz Ali Naparin, atau mungkin Ustadz Jaini mungkin ada tambahan dari beliau, silahkan. Ya, silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Nasrullah SPDI yang telah menyampaikan isi tausiahnya pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang telah beliau sampaikan. Ya, sebagaimana ayat tadi, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini ayat berbicara tentang haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhur. Faiza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, itu dua, Allah menyukai orang yang bertaubat. Mudah-mudahan kita bisa membersihkan hati kita dengan taubat, dengan istighfar tadi yang sudah dijelaskan Ustaz Nasrullah, dan Allah menyukai juga kebersihan. Nah, itu dua. Untuk sambungan ayat ini, mungkin Ustaz Jaini yang bisa mengartikan. Bisa hukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ya, Syekh. Sebenarnya untuk diartikan ini terlalu dewasa lah. Karena kalau sudah selesai haid, bersih sudah, nah datangi istrimu. Nah, bisa hukum harsul lakum, istri-istri kamu itu ladang-ladang bagi kamu. Nah, ladang itu bahasanya bahasa kinayah. Apa itu bahasa kinayah atau bahasa kias itu? Oh ya, apa itu? Harsakum annasyitum. Nah, hendak pian aja dari mana hendaknya. Nah, itu. Nah, ini mohon maaf Ustadz untuk siswa-siswi itu sebenarnya bahasanya itu kurang tahu. Mungkin Ustadz Zaini yang bisa menjelaskan ayat sambungannya ini nih. Ustadz Zaini silahkan dengan hormat ulun
Untuk menyambung sedikit aja, nisa hukum harsulakum teh. Anna syi'tum waqaddimu li anfusikum. Anna syi'tum sampai anna syi'tum aja. Ya, ini karena masalah ilmu ya, diminta Ustadz Ali ini wajib kita menyampaikan ya, kalau dia nanti jam. Ya. Jadi pertama ulun baru tahu bahwa Innallah yuhibbut tawwabin itu taunya dari Ustadz Ali, bahwa awalnya itu adalah wa yas'alunaka 'anil mahid. Oh ya, saya itu tuh rasanya asbabun nuzulnya orang Yahudi ketika menyangkut istri mereka haid itu rasanya kalau pada salah itu inya mengasingkan istrinya dan kadang memberi makan. Nah, turun ayat ini kalau pada salah. Iya, iya. Jadi awalnya tuh, nah tadi kan biasanya kan potongannya aja tuh, Innallah yuhibbut tawwabin. Ya, ternyata awalnya yas'alunaka 'anil mahid ya. Dan nomor ayatnya nomor cantik ya, 222. Iya. Yang selanjutnya Ayat selanjutnya aja, Chef. Nisa hukum harsul lakum ya, istri kalian adalah ladang bagi kalian. Waktu harsakum annasyitum ya, silahkan datangi tempat kalian bercocok tanam ya, tempat kalian menghasilkan anak ya. Annasyitum ya, bagaimana kalian maunya ya. Nah, kalau tidak salah asbabun nuzul dalam tafsir Jalalain itu dulu orang mengatakan kalau mendatangi istrinya dari belakang nanti anaknya juling kalau nggak salah ya. Ayat itu ya, silahkan datang istri tetapi tetap ya di tempat yang diperbolehkan, tidak boleh maksudnya mendatangi dari belakang dari kemaluan belakang. Nah ini juga haram hukumnya ya kalau tidak takut. Ya mungkin itu yang Salih, apapun kalau salah. Oke. Ya sudah, ya mungkin itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran hari ini dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi tentang kebersihan. Ya mungkin itu, ulun minta maaf, minta halal, minta ridha kepada Buhan, mudah-mudahan terlalu semangat. Nah, terakhir untuk kelas 7, 8, 9 agar bisa mempersiapkan hafalannya, kemungkinan kita setelah libur ini masuk akan langsung munaqashah. Nah, nanti insya Allah ada suratnya akan dibagikan. Ya mungkin itu saja. Ulun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Nasrullah. Terima kasih.